Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak, Ibu, Saudara yang dirahmati Allah, segala puji rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, anugerah dan hidayahnya kepada kita semua. Dan dengan memohon pertolongan atas segala urusan dunia, akhirat, dan agama kita. Ya Allah, limpahkanlah salawat dan keselamatan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, dan semua orang yang mengikuti dengan ihsan sampai hari pembalasan. Bapak Ibu rahimakumullah, di sini saya akan menyampaikan sedikit tentang pentingnya membuat target amalan di bulan suci Ramadan. Begitu hebatnya bulan Ramadan, jangan sampai kita membiarkan lewat begitu saja. Kita perlu membuat rencana yang jelas agar lebih fokus dan terarah dalam bulan Ramadan yang kita lalui. Tujuan untuk membentuk manusia yang bertakwa. Firman Allah di dalam Quran surat Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa seperti diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Hidup ini sebenarnya terlalu singkat, jangan dihabiskan untuk hal-hal yang sia-sia, apalagi di dalam bulan Ramadan. Biasanya banyak orang yang menyusun rencana itu bersifat dunia di dalam bulan Ramadan, mulai dari buka puasa, sahur, shopping, ngabuburit, dan lain-lain. Tapi lupa menyusun target untuk akhirat. Mari kita mulai dari diri kita sendiri untuk menyusun target amalan bulan Ramadan untuk target akhirat. Target yang pertama adalah meningkatkan amalan sholat, baik secara kualitas maupun secara kuantitas. Satu contoh, kalau biasanya mengerjakan sholat 5 waktu itu secara munfarid, maka di dalam bulan Ramadan ini mari kita berusaha sholat 5 waktu ini dengan cara berjamaah. Karena sabda Rasul, sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian. As-sholatul jama'ati afdalu min sholatil fadhi bisab'i wa ishrina darajah. Jadi sholat waktu berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian dibanding 27 derajat. Itu secara kualitas. Secara kuantitas, kalau biasanya hanya sholat 5 waktu saja, mari kita mulai ditambah dengan sholat sunnah rawatib mu'akadnya. Barang siapa yang mengerjakan sholat rawatib mu'akad 12 rakaat, maka nanti akan dibangunkan istana di surga sama Allah. Rawatib mu'akad yang paling harus kita jaga diantaranya adalah 1-2 rakaat qobliyah subuh, itu pahalanya seperti lebih baik daripada dunia
seisinya. Yang selanjutnya 2 rakaat qobliyah duhur dan ba'diyah duhur, maka Allah akan membebaskan dari api neraka. Dan yang selanjutnya ba'diyah maghrib, 2 rakaat ba'diyah maghrib, maka Allah akan menjauhkan dari bencana yang lebih besar. Bencana lebih besar itu bisa musibah, bisa penyakit, bisa juga penyakit hati yang berupa AIDS, yaitu angkuh, iri, dengki, dan sombong. Maka yang melaksanakan rawatib muakkad, insya Allah akan dijauhkan dari penyakit AIDS itu sendiri. Yang terakhir yaitu 2 rakaat ba'diyah isya. Maka Allah akan membebaskan dari mimpi buruk. Selanjutnya, untuk target, yang pertama adalah target meningkatkan amalan sholat, baik sholat fardu maupun di dalam sholat sunnah. Di antaranya sholat rawatib, sholat tarawih, sholat witir, dan lain sebagainya. Selanjutnya, yang kedua adalah menambah interaksi dengan Al-Quran secara kualitas maupun secara kuantitas. Lebih banyak dari biasanya di bulan Ramadan ini karena bulan tarbiyah. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Bahwa sebaik-baik kamu adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengamalkannya. Di dalam membaca Al-Qur'an, di dalam tilawah Al-Qur'an, hendaknya kita di dalam bulan Ramadan ini mempunyai target. Kalau misalnya pengen target 1 bulan Ramadan, ingin khatam 1 kali, maka kita harus berusaha. Misalnya setiap hari harus membaca tilawah 1 juz. Dengan cara setiap habis sholat, maka kita harus tilawah 4 halaman atau 2 lembar. Maka dikalikan 5 waktu akan menjadi 10 lembar. Maka akan selesai ketika 30 juz akan selesai dalam 1 bulan. Yang kedua, apabila ingin menghatamkan 2 kali, maka dengan cara jangan berurutan 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Tetapi kita ambil dari yang pertama dengan yang tengah. Misalnya 1 sama 16, 2, 17, 3, 18. Maka kalau pasangannya itu belum terbaca, otomatis kita nanti akan berusaha dengan cara misalnya setiap habis sholat berarti harus dapat setengah juz dikalikan 4. Habis subuh, zuhur, asar, dan isya. Karena habis maghrib mungkin untuk berbuka puasa dan lain sebagainya tidak cukup untuk mengaji itu. Yang ketiga, apabila ingin menghatamkan 3 kali di dalam bulan Ramadan, maka kita ngambilnya dari juz 1, pasangannya juz 1, juz 11, 21. Juz 2, juz 12, juz 22, dan seterusnya sampai ketemu 10, 20, 30. Maka insya Allah akan terselesaikan dalam 1 bulan itu 3 kali khatam. Selain itu, kita harus berusaha mengkaji Al-Quran, memahami isi kandungan dengan cara tadabbur Al-Quran. Jadi tidak hanya sekedar membaca, ada yang kita pahami, kita kaji. Yang ketiga, target amalan di dalam bulan puasa adalah meningkatkan infak dan sedekah di bulan Ramadan. Firman Allah di dalam Quran surat Al-Baqarah 261. Masalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbah. Kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Yang artinya secara bebas,
Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Dan pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang dikehendaki, dan Allah Maha Luas serta Maha Mengetahui. Bapak, Ibu, Saudara rahimakumullah, mari kita berusaha membuat target di bulan Ramadan ini untuk akhirat. Biar balance, biasanya seorang itu hanya targetnya itu target dunia. Semoga target yang kita canangkan di dalam bulan Ramadan itu membuat pribadi yang lebih baik. Satu contoh, kalau misalnya kotak infak itu yang harus kita isi setiap hari, khusus menyediakan kaleng Ramadan gitu. Yang setiap hari harus kita isi dengan istiqomah. Dan insya Allah ketika kita sudah berazam kepada Allah, maka Allah akan memberikan kekuatan kepada kita dan kita bisa melaksanakan dengan istiqomah. Dan target semuanya itu harus ada syaratnya. Syaratnya siapa yang mencanangkan target tadi, yaitu harus diiringi dengan satu, iman di dalam diri kita masing-masing. Yang kedua, dengan ikhlas. Kalau sudah ada iman dan ikhlas, insya Allah apa yang kita harapkan, target kita yang kita canangkan, insya Allah dimudahkan oleh Allah dan kita bisa melaksanakan dengan ikhlas, dengan istiqomah, dengan benar, dengan kualitas yang terbaik. Barakallahu fiikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah wa qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.